Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini satu anugerah yang luar biasa. Kita masih bisa kembali untuk beribadah. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa sumber dari segalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan datang melalui ibadah kita pada pagi hari ini, masuk hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat-Nya kita merasa tenang, kita merasa damai. Mari kita katakan lewat pujian, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bahwa Engkau ada bagi kami, Bapa. Kembali Bapakku datang padamu. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Dia Allah kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, amin. Nyanyi haleluya.
sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah dalam hadirat-Nya yang kudus. Perkasa perbuatanmu Tuhan, tak pernah Engkau meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Bagi Dia hormat, pujian, kemuliaan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Haleluya. Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Glory, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Karena Engkau yang layak terima pujian, hormat dan syukur kami Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Raja yang bertahta di atas segalanya. Seluruh alam semesta ini adalah milik-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu datang Bapa, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena Engkaulah sumber daripada kuasa, hormat, kemuliaan itu Tuhan. Pagi ini kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Bapa, agar ibadah pagi ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami mau merendahkan hati bersama-sama. Sebab di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami mampu Bapa untuk kami menyukakan hati Engkau. Sebab kekuatan itu datang daripada Engkau. Sukacita juga datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersama umat-Mu di tempat ini dan di rumah masing-masing. Kami datang menyembah memuji Tuhan. Terima pujian kami Bapa. Di atas pujian ini Engkau bertahta Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya biar lebih afdol kita berdiri dulu semuanya. Ya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia selalu baik buat kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya boleh diangkat semuanya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir di hidupku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, lama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus. Amin. Kita beri pujian bagi Tuhan kita. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Semangat memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Dia Raja. Semua tangan bisa ditaruh di atas semuanya. Yeay. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita bersyukur kepadanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertakhta Tuhan Rajaku. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
sekali lagi, Kau yang berjaya. Jaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masihlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Semua beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi waktu Tuhan tidak ada satupun yang dapat mengubahnya. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita akan mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita katakan, bila sesuatu terjadi, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Karena semua peristiwa dalam hidup kita mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan. Orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami umat-Mu Bapa datang kepada Tuhan. Kami ingin belajar mengerti setiap waktu yang Tuhan beri adalah terbaik. Karena kami tahu di situ ada rancangan Tuhan sempurna bagi setiap umat-Mu Bapa. Pasti yang terbaik. Katakan dengan segenap hati kita, bila sesuatu terjadi, semua adalah untuk kebaikan kita. Sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, kami umat-Mu Bapa, merendahkan hati ingin mendengar suara-Mu Bapa. Buka hati kami Tuhan, untuk kami memiliki telinga seorang murid, untuk kami mengerti, memahami
Bahkan kami mampu melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu Bapa, pengurapan-Mu terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara Tuhan bagi kami semuanya yang hadir di tempat ini. Biarlah Engkau yang menyampaikan secara khusus kebenaran firman-Mu yang mengikat hati dan pikiran kami untuk boleh terus mengalami perubahan dari hari lepas hari menuju kepada kesempurnaan seperti Engkau. Walaupun kami tahu Tuhan itu tidak mudah, sulit, banyak tantangan, pergumulan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, di saat kami lemah, disitulah kami kuat. Karena Tuhan beserta dengan kami. Berbicara Engkau Tuhan bagi kami semuanya. Sampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba yang terbatas ini untuk menjadi alat berkat Tuhan pada pagi hari ini bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Begitu juga yang ada di rumah. Biarlah berkat-Mu sampai kepada kami. Sehingga terjadi perubahan demi perubahan di dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi alat berkat Tuhan kepada siapa kami bertemu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Kok gerejanya makin gede, makin mundur ke belakang? Seharusnya yang di belakang ini, di depan ini dipenuhi. Sehingga saya bisa menatap wajah saudara lebih dekat lagi. Ayo Bapak Ibu, siapa yang berani ke sini nanti dapat coklat. Yang di belakang terutama. Jauh agak sulit untuk melihat wajahnya. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 3. Ayat 14 sampai ayat 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat 22. Saya akan baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15. Begitu seterusnya nanti ayat ke-22 kita akan baca secara bersama-sama. Saya undang kita berdiri. Mari kita membacanya secara bergantian. Bapak Ibu siap untuk menerima berkat Tuhan? Puji Tuhan, buka hatimu, tinggalkan masalah pergumulan. Karena satu hasta pun jalan hidupmu yang kau tidak mampu untuk menghadapinya. Kecuali engkau bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Maksudnya itu firman dari Tuhan atau Allah ya. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
bersama-sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Silakan duduk Bapak Ibu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita. Bersyukurlah jika saudara melakukan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini adalah surat terakhir dari rangkaian surat yang Tuhan kirimkan kepada 7 jemaat, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang terdapat mulai di dalam pasal 1 ya, yaitu kepada jemaat di Efesus ya. Ada 7 jemaat disebutkan di dalam rangkaian penyampaian kebenaran firman Tuhan ini lewat mulut Yohanes di Pulau Patmos ketika dia menuliskan ini kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Nah, ke-7 jemaat ini sudah mewakili semua jemaat. Baik dulu Bapak Ibu sampai sekarang itu seperti bandulan jam. Tahu bandulan jam? Kalau jam dulu itu ya ada bandulannya ya. Yang talinya panjang, dia begini kembali lagi, dia begini kembali lagi. Kekristenan itu juga begitu Bapak Ibu. Kalau saudara belajar sejarah gereja, zaman kekelaman gereja pada gereja mula-mula itu ada. Lalu pertengahannya ada, lalu bangkit gerakan-gerakan Pentakosta, Anabaptis dan segala macam. Datang lagi reformasi, lalu kembali lagi terjadi masa suram gereja, itu terus begitu. Nah, apa yang dituliskan Yohanes ini mewakili jemaat dulu dan sekarang. Kalau saudara mau baca apa kelemahan dan kelebihan dari jemaat di Efesus, di Patmos, di Sardis, Laodikia dan lain-lain, saudara akan tahu. Dan pada pagi hari ini kita mau masuk kepada satu jemaat, yaitu jemaat Laodikia yang dituliskan di dalam pasal 3 ini. Ini berbicara tentang satu keterangan yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat ini, yaitu satu teguran dan pujian kepada jemaat-jemaat ini ya, yang sangat tepat, nggak mungkin salah Tuhan. Ya. Sangat tepat, tidak mungkin salah Tuhan. Yaitu apa? Keadaan kondisi spiritual, kerohanian maupun kondisi fisik jemaat, yakni jemaat yang terletak di kota Laodikia. Ya. Dan jemaat Laodikia ini unik. Kenapa unik? Sesuai dengan namanya, itu daerahnya daerah Laodikia. Nah, daerah Laodikia itu Bapak Ibu, uniknya di sini air di sana itu bermuara dari satu sungai namanya Herapolis, ya. Jadi kalau boleh saya katakan itu berhulu ya, kalau di atas ya, ya hulu ya. Hulu itu di atas itu namanya Herapolis, itu ada sumber air panas, ya. Tetapi air panas itu sesampainya di satu daerah yang bernama Laodikia, air itu tidak menjadi panas lagi, tetapi juga tidak dingin, ya. Tidak panas dan juga tidak dingin. Suam-suam kuku. Di dalam bahasa Inggris ditulis lukewarm. Ya, panas. Yang apa panas kuku, tahu ya Bapak Ibu, panas kuku ya. Anget-anget apa itu? Anget-anget kuku lah istilahnya kalau nggak salah saya untuk mengartikannya. Nah, bagi Rasul Yohanes, terutama bagi Yesus Bapak Ibu, jemaat yang tidak dingin, jemaat yang tidak panas itu sangat merepotkan. Ya, sangat merepotkan. Karena untuk orang yang betul-betul dingin, kita bisa melakukan sesuatu bagi orang yang betul-betul dingin. Contohnya gimana? Contohnya bagi orang ateis. Ya, orang ateis yang tidak tertarik dengan urusan religius, dengan urusan agama atau kerohanian, kita masih bisa berharap kepada Tuhan ya Bapak Ibu untuk memenangkan dia. Bahkan bisa mengubahnya. Mudah untuk berbicara bagi mereka yang ateis. Tetapi yang suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, ini sulit.
Sementara Bapak Ibu, kalau saya ingin menyampaikan kepada jemaat ini jemaat yang kalau boleh saya katakan itu jemaat mediocre, mediocrity, ya, sangat suam-suam kuku, nggak jelas, abu-abu atau hitam. Dia ada di tengah antara abu-abu dengan antara hitam dan putih. Dia abu-abu. Ini bahaya sekali. Makanya sebetulnya nanti kita akan tahu dalam kitab Wahyu ini, kenapa dikatakan Tuhan ini sangat berbahaya mereka. Lalu apa reaksi Tuhan? Saya juga ingin merealisasikan dengan kita, kalau kita suam-suam kuku Bapak Ibu itu bahaya dalam kehidupan kekristenan kita. Enggak hitam, enggak putih, ada di tengah. Cari nyaman sendiri itu berbahaya. Ya. Apa reaksi Tuhan? Yang menarik sekali, Tuhan enggak marah. Tuhan juga tidak sedih. Melainkan dikatakan Tuhan itu muak. Coba saudara baca ayat-ayat itu. Muak sampai dia ingin memuntahkan. Sampai kata-kata itu tulisannya seperti begitu. Aku muak, aku ingin memuntahkan kamu. Padahal Bapak Ibu kalau kita baca Injil, ada di Injil itu ditulis perumpamaan tentang orang yang menjual segala-galanya karena dia mendapatkan harta yang paling berharga, yang adalah gambaran Yesus. Mutiara yang berharga, Kristus itu segala-galanya, dia tinggalkan itu semuanya. Karena apa? Karena dia mendapatkan Yesus satu-satunya, jelas warnanya, putih atau hitam. Dan ini menjadi contoh bagi kita supaya kita hati-hati, tidak mediocrity di dalam mengiringi Yesus. Karena kita diperhadapkan kepada satu keadaan, mau enggak kita bersedia meninggalkan segala-galanya demi Yesus. Kita baca itu di kitab Injil banyak ditulis, ada beberapa penulis mengatakan itu di dalam kitab sinopsis. Ya Bapak Ibu ya. Nah salah satu problem yang membahayakan hidup Kristiani, ya, dan itu juga menjadi kesalahan jemaat Laodikia. Saudara mungkin bingung, apa sih kesalahan jemaat Laodikia? Kesalahan mereka Bapak Ibu adalah pengenalan diri yang salah. Itu kesalahan mereka. Dan itu poin utamanya. Pengenalan diri yang salah. Orang yang rendah hati, contohnya gini Bapak Ibu, orang yang rendah hati bukan orang yang diminta pelayanan selalu mengatakan saya enggak bisa, orang lain lebih baik deh. Itu sebetulnya orang-orang yang memahami pengenalan diri yang salah. Contohnya apa? Coba kita lihat di dalam Imamat Keluaran 4. Ya, Keluaran 4. Keluaran 4 dikatakan begini Bapak Ibu ya. Ini pengenalan diri yang salah. Saya baca ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang alih tongkatmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu. Terus ya Bapak Ibu kita baca. Ayat 10, coba saudara perhatikan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepadamu, dan engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara ngasih alasan, ini mediocrity. Ya, banyak orang seolah-olah rendah hati Bapak Ibu, ya. Disuruh untuk minta pelayanan, lalu dia katakan, saya enggak layak, saya enggak bisa, orang lain aja yang lebih bagus. Sama ini seperti Musa. Padahal yang minta Tuhan loh langsung. Ya. Saya boleh katakan Bapak Ibu, ini adalah kecongkakan yang terselubung. Setiap kita yang mau dipakai Tuhan, ya, lalu kita memberi alasan, padahal yang meminta itu tahu kemampuan kita. Katakanlah hamba Tuhan,
Tapi kita ngasih alasan, ini sebetulnya kecongkakan ini. Sama seperti Musa. Tuhan enggak deh, jangan aku deh. Udah abangku aja yang pasti lidah, namanya Harun. Dan ini bahaya Bapak Ibu dalam kekristenan kita. Cuman kita mungkin jarang sadar itu. Tidak mungkin hamba Tuhan, ya atau Tuhan meminta lewat hambanya, kita untuk melayani, seakan-akan kita mau dijebloskan oleh hamba Tuhan. Oh, enggak mungkin. Pasti tahu kemampuan kita. Apalagi hamba Tuhan kalau sudah berpengalaman. Dia tahu jemaatnya siapa. Nah ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita sampai seperti jemaat Laodikia. Tidak panas, tidak dingin, mediocrity. Ya, diminta untuk pelayanan, ini salah satu contoh. Diminta untuk pelayanan, kasih alasan macam-macam. Saudara tahu pernah di sini? Saya pernah minta seorang, saya tidak sebut namanya. Nanti giliran doa ya. Kalau nanti aku selesai khotbah, kamu yang berdoa ya. Langsung dia ngomong begini Bapak Ibu. Pak Edi, kalau Pak Edi minta saya nanti berdoa, saya tidak akan datang ke gereja lagi. Jadi jangan pernah saya minta untuk berdoa Pak Edi. Bayangkan Bapak Ibu. Memang di satu sisi kita tahu, mungkin dia enggak terbiasa berdoa. Tapi kapan lagi? Ya Bapak Ibu yang nangkap ya maksud saya ya. Kapan lagi? Kalau kita tidak dilatih mulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan? Jemaat di sini saya tahu sejarahnya Bapak Ibu. Mulai dari nol, makanya saya selalu membuat, katakanlah mohon maaf, saya membuat strategi, selesai khotbah saya minta dia doa, ya, atau doa syafaat dan lain-lain. Itu untuk melatih seseorang, mulai dia belajar untuk melayani Tuhan. Ya, jangan sampai kita pendem. Karena jika kita sudah mendapatkan Yesus yang adalah mutiara di dalam kehidupan kita harus mau untuk dibentuk, mulai belajar untuk melayani. Karena semua kita nggak ada yang sempurna. Ya Bapak Ibu, nggak ada yang sempurna. Jadi semoga saudara menangkap pesan apa yang saya sampaikan itu, sehingga kita tidak kelihatan rendah hati, tapi sebetulnya kita ini adalah sombong rohani. Kita belajar kasih alasan seolah-olah, kamu salah nunjuk saya. Sama seperti Musa, Tuhan kamu salah nunjuk saya. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa memimpin. Yang lain aja Tuhan, atau abangku yang hebat itu, yang jago pasti bahasa lidah. Tapi enggak, aku pilih kamu. Bagi Tuhan Bapak Ibu, bukan siapa yang mampu. Amin. Tapi siapa yang mau ketika Tuhan meminta. Siapa yang mau dibentuk oleh Tuhan. Siapa yang mau belajar di kaki Tuhan. Bukan karena pandai, bukan karena pinter. Karena kepandaian kita itu gak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Saya baru menyelesaikan kitab Daniel Bapak Ibu. Saya takjub dengan Tuhan. Dia diberikan kepintaran 10 kali lebih pintar pada zamannya. Zaman Nebukadnezar, zaman Belshazzar anaknya yang memimpin, zaman Darius. 10 kali lebih pintar. Dan yang luar biasa Bapak Ibu saya lihat dari kehidupan Daniel. Dia mengandalkan Tuhan begitu luar biasa. Setiap ada masalah, setiap ada orang yang tidak suka dengan dia dan ingin menjebloskan dia, menghancurkan hidupnya, selalu dia datang kepada Tuhan untuk minta petunjuk. Dan Tuhan beri hikmat yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan angkat dia menjadi semakin tinggi di dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita belajar dari jemaat Laodikia. Jangan kita mengatakan gak mampu karena malas. Jangan kita mengatakan kita tidak mampu karena kita gak mau repot. Padahal saudara tahu harga yang dibayar oleh Yesus untuk keselamatan kita, mahal harganya. Apa balasanmu? Saya undang kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat, yang mengingatkan kami Tuhan, seperti teguran Engkau kepada jemaat Laodikia, salah pengenalan mereka terhadap diri mereka, sehingga mereka bersembunyi di balik banyak hal, padahal Tuhan ingin membentuk mereka menjadi emas,
Padahal Tuhan ingin mengurapi mereka dengan minyak Roh Kudus. Tapi mereka terlalu percaya diri. Sehingga mereka, Tuhan katakan, salah. Ajar kami Tuhan lewat peristiwa jemaat Laodikia. Jika kami hidup itu kasih anugerah Tuhan. Jika kami sudah menikmati keselamatan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Beri kami pengertian untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami tidak sibuk dengan diri kami sendiri. Kami sibuk dengan kesenangan kami sendiri. Kami lupakan panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan bagi gereja ini. Supaya gereja ini Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka terbuka mata rohani mereka terus Tuhan. Engkau berkata, datang kepadaku, belilah emas yang sudah dimurnikan. Di dalam ayat 18 dari pasal 3 Wahyu tadi. Datanglah engkau supaya ku minyaki engkau. Supaya Roh Kudus memaksimalkan hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing gereja-Mu ini terus Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, biarlah kami sibuk Bapa untuk menyampaikan kabar kemuliaan Tuhan. Supaya banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian, saya undang MC Singer untuk mengangkat satu pujian. Saya mengundang petugas perjamuan setelah pujian ini diangkat satu kali. Saya mohon nanti petugas untuk maju ke depan setelah satu pujian ini dinyanyikan. Kita menaikkan pujian bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari Bapak Ibu kita menenangkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Selidiki hatimu. Berbicara kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang jemaat untuk berdiri. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak, selidiki hatimu.
Jika ada persoalan, perkara, atau sesuatu yang terjadi dalam seminggu ini, belum kita selesaikan masalah itu dengan Tuhan, yang bisa menghalangi saudara untuk menerima berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari saya undang engkau untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Selesaikan itu dengan Tuhan supaya kita layak untuk masuk dalam perjamuan, memakan roti, meminum anggur yang ada lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan ini. Ampuni kami Tuhan jika ada kesalahan yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kami lupa atau menganggap itu sepele. Tapi sesuatu yang sepele yang disebut dengan dosa membuka jurang perpisahan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang pergi meninggalkan, tetapi dosa itu membuat Tuhan tidak bisa bercampur dengan kehidupan kita. Tuhan, ampuni kami. Jika ada kesalahan yang kami perbuat Tuhan, baik sengaja ataupun tidak kami sadari, pada pagi hari ini, kuduskan kami Tuhan Yesus, supaya kami layak menjadi jemaat-Mu Tuhan, yang menerima tubuh dan darah lewat lambang roti dan anggur ini Tuhan, sehingga kami terus menjadi satu dengan Tuhan, sampai Engkau datang untuk menjemput kami kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat pujian bagi Engkau saja, haleluya. Amin. Angkatlah roti ini, dengarlah firman Tuhan kubacakan bagi kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah sambil engkau mengucap syukur atas karya Yesus yang begitu dahsyat menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Engkau. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi, dengarlah firman Tuhan kubacakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa korban-Mu sekali untuk selama-lamanya Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan pengorbanan-Mu itu. Karena itu membawa kami Bapa, untuk kami lebih lagi Tuhan Yesus
boleh tahu Tuhan bahwa betapa besar kasih-Mu bagi kami, bagi dunia ini Tuhan. Engkau tahu Bapa bahwa sekarang ini Tuhan, bangsa kami, dunia ini Tuhan, sedang menghadapi satu masalah pandemi, yaitu COVID-19 Bapa, yang sampai sekarang ini Tuhan, belum terselesaikan. Kami mohon Bapa, belas kasihan Tuhan, turun bagi dunia ini, turun bagi bangsa kami Indonesia, karena kami tahu bahwa bangsa kami ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, mari dengan kuasa-Mu saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami bersama-sama Tuhan untuk virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan yang terbaik bagi dunia, bagi bangsa kami. Selamatkan kami Tuhan, curahkan hujan roh-Mu, curahkan hujan keselamatan bagi dunia ini, bagi bangsa kami Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di antara bangsa-bangsa ini Bapa. Kami mohon Bapa, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa di atas kayu salib setiap penderitaan yang kami alami Tuhan menanggungnya di sana. Setiap apa yang kami alami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Karena itu persiapkan kami untuk kami tahu kalau ini adalah tanda-tanda dari kedatangan-Mu. Kami harus siap Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami semuanya kepada Tuhan. Kami yang mengalami masalah Tuhan, karena ekonomi Bapa, karena kami sakit penyakit Tuhan, semuanya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap orang-orang jemaat-Mu Bapa yang mengalami saat ini Tuhan Yesus, masalah demi masalah. Engkau adalah jalan keluar yang terbaik bagi kami dan umat-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan berkati Tuhan Yesus, berkati Ibu Yulia, berkati Cika, berkati Ibu Wancan Tuhan Yesus, dan juga berkati Reva Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mereka ditambahkan umur 1 tahun. Berarti Tuhan memberi kesempatan untuk mereka hidup lebih dekat dengan Tuhan. Untuk mereka mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Kau berikan mereka Tuhan Yesus jawaban daripada Engkau. Tambahkan mereka umur, tambahkan mereka kesehatan. Berkat-berkat-Mu mengalir bagi mereka semua yang berulang tahun. Ini doa syafaat kami Bapa. Kami naikkan kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita berdiri semuanya. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu sebagai bukti bahwa engkau perlu Tuhan di dalam kehidupanmu. Pulanglah engkau. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga memberkati engkau sekalian. Kasih Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati dan pikiranmu selalu. Persekutuan yang indah di dalam pimpinan Roh Kudus yang boleh mengajar memimpin hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.